Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widiawati dari lokal 3B non-reguler Setia Amuntai dengan NPM 212308471. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai komputer, terlebih dahulu kita harus mengenal hal-hal mendasar mengenai komputer, yaitu tentang jaringan komputer. Jadi, pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai apa sih jaringan komputer itu. Jaringan komputer adalah kumpulan dari beberapa komputer, baik jaringan komputer yang berskala kecil seperti di rumah, di sekolah, ataupun di kantor, dan jaringan yang berskala besar seperti antar kota, antar provinsi, antar benua, ataupun antar dunia. Yang dimana komputer-komputer tersebut saling terhubung dan terorganisir atau terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Terhubung antara komputer server sebagai induknya dengan komputer terminal atau client sebagai anaknya. Dalam kehidupan sehari-hari, jaringan dapat diilustrasikan sebagai suatu kumpulan atau kelompok yang saling berhubung atau saling berkomunikasi antara pemimpin dengan bawahannya. Ada beberapa macam tipe jaringan. Yang pertama yaitu jaringan client server. Server adalah komputer yang menyediakan fasilitas bagi komputer-komputer lain, sedangkan client yaitu komputer-komputer yang menerima atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh server tersebut. Dari berbagai macam tipe jaringan, tentunya ada keunggulan dan kelemahan masing-masing tipe. Untuk keunggulan dari tipe jaringan client server yaitu yang pertama, kecepatan aksesnya lebih tinggi. Yang kedua, sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik. Dan yang ketiga, sistem backup data lebih baik juga. Sedangkan untuk kelemahannya, yang pertama yaitu biaya operasionalnya tentunya lebih tinggi atau lebih mahal. Yang kedua, dibutuhkan satu komputer khusus yang berkemampuan lebih baik untuk ditugaskan sebagai server. Dan yang terakhir, yang ketiga yang dimiliki oleh tipe jaringan client server adalah sangat ketergantungan pada server. Karena jika server mengalami gangguan atau masalah, maka secara keseluruhan jaringan-jaringan tersebut akan terganggu. Tipe yang kedua yaitu jaringan peer-to-peer, di mana jaringan peer-to-peer diistilahkan sebagai non-dedicated server, yaitu server yang tidak hanya berperan sebagai server utama, tetapi dapat juga berperan sebagai workstation. Keunggulan dari tipe peer-to-peer ini yaitu komputer dalam jaringan dapat saling berbagi fasilitas yang dimilikinya seperti hard disk, drive, modem, dan printer. Yang kedua, biaya operasionalnya pastinya lebih murah. Sedangkan yang ketiga yaitu kelangsungan kerja jaringan tidak tergantung pada satu server, karena jika salah satu komputer mati, maka jaringan secara keseluruhan tidak akan mengalami gangguan. Kelemahan yang dimiliki tipe jaringan peer-to-peer ini adalah troubleshooting jaringan lebih sulit dibandingkan dengan jaringan tipe client server. Karena dalam tipe jaringan peer-to-peer ini, setiap komputer dimungkinkan untuk terlibat dalam komunikasi yang ada. Pada jaringan client server, komunikasinya terjalin antara server dengan workstation. Dan yang kedua, unjuk kerja lebih rendah dibandingkan dengan tipe jaringan client server. Sedangkan yang ketiga, sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing server atau masing-masing user dengan mengatur keamanan masing-masing fasilitas yang dimiliki. Prinsip dasar jaringan. Dengan pesatnya perkembangan sistem informasi, teknologi, dan komunikasi seperti sekarang ini, mulai dari terciptanya komponen SIP IC atau Integrated Circuit, penemuan peralatan elektronik, sampai merambah ke perkembangan teknologi komputer, mulai menciptakan komputer dari komputer, mainframe, mini komputer, sampai ke mikrokomputer. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, akhirnya semua orang menuntut dan ingin menggabungkan konsep tersebut agar komunikasi data dari suatu tempat ke tempat lainnya dapat diakses atau saling berkomunikasi dengan tujuan dapat menghemat pemakaian biaya, akses data lebih cepat, dan penggunaan waktu lebih cepat. Komputer-komputer tersebut dapat saling berhubung dan saling tukar informasi dengan cara membangun jaringan. Macam-macam jaringan yang perlu diketahui. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network. Local Area Network yaitu suatu sistem jaringan di mana setiap komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak digabungkan agar dapat saling berkomunikasi atau terintegrasi dalam area kerja tertentu dengan menggunakan data dan program yang sama, juga mempunyai kecepatan transfer data lebih cepat. LAN mempunyai jangkauan maksimal yaitu 100 meter. Yang kedua adalah MAN atau Metropolitan Area Network.
MAN merupakan suatu jaringan di antara jaringan LAN dan WAN yang mempunyai jangkauan dengan luas geografi antara 10 km sampai dengan 50 km. MAN atau Metropolitan Area Network digunakan untuk membangun jaringan di kantor-kantor dalam wilayah satu kota, gedung, pabrik, kampus, dan kantor pusat dalam area jangkauannya. Yang ketiga yaitu WAN atau Wide Area Network. WAN yaitu network yang mempunyai area kerja antar benua dengan melewati batas geografis negara dan dimiliki oleh masyarakat umum. Yang keempat adalah internet atau interconnection networking. Yang keempat yaitu internet atau interconnection networking. Internet yaitu jaringan komputer secara global atau mendunia yang dapat diakses ke seluruh dunia dan dapat menghasilkan berbagai informasi seperti hiburan, pendidikan, kedokteran, olahraga, artis, politik, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu wireless atau tanpa kabel. Wireless yaitu jaringan tanpa kabel yang menggunakan teknologi radio atau frekuensi atau dikenal juga dengan istilah WLAN atau Wireless Local Area Network atau disebut juga dengan istilah Wi-Fi atau Wireless Fidelity.